Pernah nggak sih ngerasa waktu tuh kayak hilang gitu aja pas lagi asyik scrolling? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng cara buat merebut kembali fokus kita dari salah satu pencuri waktu terbesar di zaman sekarang. Ya, layar gawai kita. Oke, kita mulai dari angka yang jujur aja cukup bikin kaget. Rata-rata orang di Indonesia itu menghabiskan 5,7 jam setiap hari di depan layar. Iya, kamu nggak salah dengar. Itu angka tertinggi di dunia loh. Coba deh bayangin, hampir seperempat hari kita habis cuma buat natap layar. Padahal waktu segitu bisa banget kita pakai buat hal lain yang jauh lebih berarti kan? Terus gimana dong solusinya? Nah, ini dia, peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari ngebahas soal epidemi waktu layar, terus kita bedain mana sih yang cuma scrolling tanpa tujuan dan mana yang beneran niat. Abis itu kita masuk ke solusinya, kerangka kerja habit 30, gimana cara bikin kebiasaan baru itu nempel, dan apa yang bisa kita harapkan setelah 30 hari. Siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, epidemi waktu layar kita. Kita sering banget dengar istilah ini, tapi sebenarnya apa sih biaya tersembunyi yang harus kita bayar dari kebiasaan yang kelihatannya sepele ini? Ini dia pertanyaan kuncinya. Karena masalahnya tuh bukan cuma di angkanya, bukan cuma soal 5,7 jam yang hilang, tapi lebih dalam lagi, apa yang kita korbankan selama jam-jam itu, ini soal dampak nyata ke produktivitas kita, kreativitas kita, bahkan sampai ke kesehatan mental kita. Dan ini dia nih akibatnya. Bukan cuma waktu yang kebuang, tapi fokus kita jadi pendek banget. Energi kita kayak kesedot abis. Kemampuan kita buat mikir dalam jadi tumpul. Otak kita seolah dilatih buat pengen semua yang serba instan, yang ujung-ujungnya yaitu bikin kita ngerasa capek mental setiap hari. Tapi tunggu dulu, apa berarti semua waktu di depan layar itu buruk? Ternyata nggak juga. Nah, disinilah kita perlu bedain banget antara penggunaan layar yang tanpa tujuan alias mindless sama yang benar-benar punya niat atau intentional. Inti masalahnya tuh ada di sini nih. Di satu sisi ada yang namanya mindless scrolling. Kegiatan tanpa tujuan yang jelas yang cuma bikin energi kita habis. Di sisi lain ada penggunaan teknologi yang disengaja. Pas kita punya niat yang jelas, entah itu buat kerja, belajar, atau bikin sesuatu. Bedanya jauh banget kan? Nah, sekarang coba be ambil waktu sebentar buat nanya ke diri sendiri. Pas kamu lagi pegang HP, sebagian besar waktu kamu itu dipakai buat sesuatu yang ada tujuannya atau cuma buat ngisi kekosongan waktu aja tanpa mikir? Oke, jadi gimana caranya kita pindah dari yang mindless ke yang intentional? Jawabannya ada di sebuah kerangka kerja yang simple tapi powerful banget. Namanya Habit 30. Apa sih Habit 30 itu? Gampangnya gini, anggap aja ini sebuah metodologi buat ngebuktiin ke diri sendiri kalau perubahan itu mungkin. Ini adalah challenge 30 hari buat kita mengambil alih kendali dan ngebangun satu kebiasaan positif baru. Aturannya super simpel. Pola pikir 30 detik, ini buat ngakalin otak kita biar mau mulai. Terus, aksi 30 menit, di mana biasanya momentum mudah kebangun. Dan terakhir, tantangan 30 hari, ulangin terus proses ini sampai jadi kebiasaan. Kedengerannya bisa dilakuin banget kan? Oke, mulai mungkin rasanya gampang. Tapi gimana caranya biar kebiasaan baru ini benar-benar nempel dan gak hilang lagi? Nah, yuk kita bahas aturan mainnya biar sukses. Ada satu aturan emas dari James Clear yang jadi kunci di sini. Jangan pernah absen 2 kali berturut-turut. Gini, kalau kelewat sehari itu wajar, kita semua manusia. Tapi kegagalan yang sebenarnya itu terjadi pas 1 hari yang kelewat jadi 2, terus 3, dan seterusnya. Jadi kuncinya adalah langsung balik lagi ke jalur yang benar besoknya. Ini tuh bukan cuma soal ngebangun kebiasaan loh, tapi lebih dalam lagi, ini tentang ngebangun identitas baru. Identitas sebagai seseorang yang bisa nepatin komitmen ke dirinya sendiri. Seseorang yang nggak cuma ngomong, tapi beneran bertindak. Nih, ada beberapa tips praktis biar makin berhasil. Pertama, ganti. Jangan cuma dihilangkan. Otak kita tuh nggak suka kalau ada yang kosong. Jadi daripada cuma stop scrolling, siapin aktivitas pengganti yang positif. Mulai dari yang kecil aja, nggak usah muluk-muluk. Terus coba deh blok waktu di kalender. Dan terakhir, cari sinar matahari buat riset diri dari cahaya layar. Oke, 30 hari udah lewat. Selamat. Tapi, ini tuh baru permulaan. Yuk kita lihat apa yang bisa terjadi selanjutnya dan gimana ini bisa jadi jalan menuju tujuan yang lebih besar.
Setiap kebiasaan kecil yang berhasil kamu bangun itu kayak bukti nyata buat diri sendiri kalau, gue bisa loh. Nah, ini ngebangun kepercayaan diri dan momentum buat kita naik ke level berikutnya. Buat naklupin tantangan yang lebih gede lagi. Anggap aja Habit 30 ini sebagai landasan peluncuran kamu. Kemenangan-kemenangan kecil ini tuh nyiptain efek domino yang bisa mengakselerasi kemampuan kamu buat ngejar tujuan yang jauh lebih besar. Kamu udah ngebuktiin kalau kamu bisa. Dan itu ngebuka banyak banget pintu buat apapun yang pengen kamu capai selanjutnya. Oke, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kamu renungin. Setelah tahu semua ini, langkah kecil apa yang bakal kamu ambil hari ini juga? Kebiasaan positif apa yang mau kamu jadiin titik awal dari perubahan besar dalam hidup kamu?